Mungkin karena kita udah nunggu cukup lama dan pesertanya sudah 40 orang, mungkin bisa kita mulai. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan penanganan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kita tetap sehat, tetap dapat sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan, dan semoga tidak ada halangan. Buat teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri, tetap semangat, tetap selalu berbesar hati, dan semoga segera pulih dan sembuh seperti sedia kala. Selanjutnya mungkin sosialisasi penanganan COVID ini akan disampaikan oleh tim HSE, mungkin dari Mbak Ayu atau Mbak Lila yang mau menyampaikan, silakan. Atau dari Ranger COVID yang mau menyampaikan, Mas Misron? Ya, tadi Mbak Pandan sih sudah ngomong. Mbak Pandan, Mbak Ayu, Mayu. Ya Pak. Oke, saya share ya. Oke, share screen ya Pak. Sudah masuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Sudah. Ya. Sudah Mbak Ayu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slideshow Mbak Ayu biar lebih jelas. Ini PDF Pak. Berarti Soalnya kalau maaf Pak Agus, ini PDF, kalau diubah formatnya jadi berantakan. Berarti diperlebar lebih jelas. Oke, sudah. Mbak, silakan dilanjut, Mbak. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Saat ini saya mewakili tim HSE dan juga COVID Ranger akan sosialisasi terkait dengan panduan COVID-19 untuk SBU ini. Kenapa kita ngadain sosialisasi ini? Satu, karena untuk tes di ini sendiri itu selama kurang lebih 3-4 minggu ini sudah cukup banyak. Total itu 12-13 case. 14 case, maaf, 14 case. Selanjutnya, COVID ini juga lagi naik-naiknya, jadi kami juga perlu sosialisasi ini terkait dengan pencegahannya agar kedepannya teman-teman semua, Bapak Ibu semua juga bisa menjaga diri sehingga tidak terkena COVID ini. Oke.
Selanjutnya, COVID sendiri itu kan disebabkan oleh coronavirus, novel coronavirus, yaitu merupakan keluarga besar virus penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Ya, yang diinfeksi itu biasanya saluran pernapasan. Virus ini merupakan jenis baru yang ditemuin awal mulanya itu di Wuhan, Cina, Desember 2019. Selanjutnya, yang paling utama dalam sebuah penyakit itu sebenarnya adalah pencegahannya. Nah, untuk itu diperlukan usaha agar kita nggak terkena. Yang pertama kayak jaga prokes atau protokol kesehatan, misalnya kayak jangan jabat tangan, rajin cuci tangan, bawa desinfektan, tutup mulut, dan perbanyak ventilasi. Terus batasi pertemuan, menggantinya dengan online. Terus tetap di rumah kalau merasa badannya nggak enak atau ada keluarganya yang sakit. Terus kita juga harus happy dan relax. Secara keseluruhan, pencegahan dan penanggulangan COVID ini biasa disingkat dengan 5M, 3T, VDJ. 5M itu apa sih? Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan. Mencuci tangannya harus dengan sabun dan air mengalir, karena protein dari sel virus corona ini dia akan mati ketika bertemu dengan sabun. Jadi pengikatnya itu sabun, dia jadi nggak akan bisa untuk berkembang lagi. Selanjutnya menjaga jarak, kurang lebih sekarang 2 meter, terus menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Untuk 3T itu bisa merupakan kepanjangan dari testing, tracing, treatment. Testing itu merupakan testing itu sendiri merupakan pengecekan. Jadi untuk memastikan apakah masyarakat ini atau Bapak Ibu ini terpapar atau tidak. Terus tracing itu pelacakan, jadi dari yang positif ini dilakukan pelacakan, yang berkontak dengan pasien yang positif itu siapa aja. Yang ketiga itu treatment atau perawatan. Ini berupa pemberian obat-obatan, isolasi di rumah maupun di rumah sakit. Nah, untuk VDJ sendiri ini lebih kepada ketika kita melakukan kegiatan di dalam ruangan. VDJ itu biasanya ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi secara jadi kalau semua 3 unsur ini dipenuhi dalam satu ruangan, kemungkinan penyebaran COVID-nya itu dapat diminimalisasi. Nah, kenapa sih kita harus mengubah mindset kita? Karena coronavirus ini mulai berkembang menjadi beberapa varian, dan yang lagi meningkat ini adalah varian Delta. Karena di varian Delta ini untuk dia bereplikasi itu 10 kali lipat, sehingga dia lebih cepat menular dibandingkan sebelumnya. Dan itu juga bisa menurunkan efikasi vaksin, hanya butuh 10-15 detik, dan varian Delta ini sangat rentan terhadap anak-anak. Makanya untuk case-case baru ini, anak-anak itu banyak yang jadi korban, karena varian Delta ini lebih, dia di anak-anak itu juga lebih cepat. Nah, sebenarnya bukan cuma varian Delta aja, ada beberapa varian baru yang hasil mutasi dari virus COVID ini. Jadi ada alfa, beta, gamma, delta, kappa. Untuk alfa sendiri dia ada di Inggris, beta di Amerika Selatan, gamma itu di Brazil. Terus ada kappa, epsilon, zeta, eta, theta, dan lambda. Nah, kenapa bisa jadi banyak ini? Karena virusnya itu bermutasi.
Jadi virus ini kan punya RNA. RNA itu mirip DNA kalau di manusia. Nah, kecepatan rata-rata mutasinya bisa 1 kali mutasi. Nah, jadi ketika dia masuk, inangnya itu adalah kita, tubuh manusia itu sendiri. Kalau yang udah pernah terkena, dia akan sistem imun itu akan melakukan belum pernah terkena, dia akan melakukan penyerangan. Nah, kalau yang sudah pernah, virus ini bermutasi, dia akan merubah bagian luarnya itu atau kulitnya itu supaya dia nggak dikenali lagi. Makanya untuk kasus yang sudah divaksin walaupun sudah divaksin tetap kena, ya tetap bisa kena ya karena hasil mutasi virusnya. Nah, untuk itu sekarang makanya penggunaan masker itu kita diminta double masker. Nah, double masker itu juga ada persyaratannya. Yang pertama itu double masker itu masker medis dan masker kain. Jadi masker medis di dalam, masker kain di luar. Dengan efektivitasnya itu 85,4%. Nah, yang nggak dianjurkan itu masker medis 2, masker kain 2, atau masker KN N95 dan masker lain. Jadi kalau pakai masker N95 ini, dia cukup 1 aja karena efektivitas maskernya ini sudah sama dengan penggunaan masker bedah ditambah masker kain. Nah, kalau seandainya kita positif COVID, kita harus bagaimana? Yang pertama itu jangan panik. Terus kita harus lakukan langkah lakoni. Lakoni itu singkatan dari lapor, RT RW, puskesmas, sama kantor, konsultasi, tanya dokter. Sekarang ada fasilitas telemedicine. Terus yang terakhir itu isolasi. Isolasi itu untuk isolasi mandiri atau enggaknya itu nanti berdasarkan hasil konsultasi dari dokter. Biasanya kalau dia gejalanya ringan sampai sedang sekarang, karena rumah sakit lagi full, biasanya sekarang sampai batas sedang, ringan dan sedang itu disarankan isolasi mandiri dengan pemantauan. Nah, untuk pelaporan sendiri di kantor itu bisa ke tim HSE, Satgas Covid, Pak Busro, atau ke Pak Agus Sunarto juga bisa. Selanjutnya untuk konsultasi, SBU ini sendiri itu memiliki rumah sakit rekanan itu Rumah Sakit Bunda, Eka Hospital Bekasi, dan Rumah Sakit PHC. Selanjutnya itu yang kedua itu kita harus tetap optimis. Ini itu ada beberapa pesan dari penyintas COVID yang bisa diambil pelajarannya. Yang ketiga itu perhatikan katalog farmakologis obat-obatan COVID yang diperlukan. Kalau tanpa gejala biasanya obatnya itu rata-rata obat yang dikonsumsi itu vitamin. Cuman untuk antivirus sesuai peraturan yang sekarang itu antivirus itu harus di bawah resep dokter. Jadi kita nggak bisa asal sembarangan, apalagi untuk yang kasus COVID-19 ini. Terus kalau ringan obat-obatannya juga obat dan vitaminnya juga lebih banyak. Sedang atau moderat juga ada tambahan. Biasanya yang sedang atau moderat ini dia punya ada penyakit tambahan komorbid. Nah, terus terkait dengan isolasi mandiri, kapan tuh harus lanjut isoman atau dirawat di rumah sakit? Jadi pertama itu pasien isoman yang tanpa gejala, masih tanpa gejala selesai dengan isoman dalam 10 hari, dianjurkan swab atau PCR,
atau protokol kesehatannya, terus dilanjutkan lagi dalam 10 hari jika masih positif. Nah, kalau tanpa gejala, timbul gejala pemburukan. Nah, kalau kalau yang tanpa gejala tiba-tiba dia timbul gejala, dia harus segera dirawat di rumah sakit. Kalau yang tanpa gejala, atau dia bisa juga menghubungi FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di sini itu fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa klinik atau rumah sakit untuk dapat rujukan ke rumah sakit. Nah, kalau pasien dengan gejala, biasanya dia walaupun isoman itu di bawah pemantauan dokter. Biasanya itu untuk isomannya itu 10 plus 3 hari bebas gejala. Terus PCR, kalau dia hasilnya positif, lanjut 10 hari. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja cek lab saat isolasi mandiri? Di sini ada daftarnya. Kalau tanpa gejala itu CT torak sama atau bisa juga disebut ronsen sama cek darah lengkap. Kalau ringan itu ronsen, cek darah lengkap, CRP, LED dengan indikasi itu ronsen, glukosa, elektrolit, fungsi ginjal, D-dimer. Selanjutnya itu apa saja yang dilakukan ketika isoman. Yang pertama itu pasti yang dianjurkan itu adalah kita tetap menjaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak, terus rajin berkumur-kumur, berjemur juga, rajin mandi, serta perbanyak ibadah. Nah, selanjutnya kalau pertanyaan yang paling sering, ini yang sering dirasakan oleh pasien COVID, merasakan sesak, apalagi saat saturasi di bawah 94 dan tidak punya tabung oksigen. Segera lakukan proning, prosedur medis yang bisa mengurangi kekurangan oksigen ini membantu pasien mengalahkan COVID. Yang pertama itu tengkurap dengan durasi 30 menit, terus posisi kedua itu duduk bersandar dengan durasinya 30 menit, posisi ketiga itu miring dengan 30 menit. Nah, terus kita harus ganti posisi senyaman mungkin selama 30 menit dengan memaksimalkan ventilasi. Nah, jika terjadi gejala lainnya seperti pilek, badan lemes, tidak bertenaga, kebersihan hidung tersumbat, pandangan mata kabur, sakit kepala, batuk, tenggorokan, ini ada obat-obatnya. Cuman saya sarankan kembali obat-obat ini pun juga harus dengan di bawah pengawasan dokter, karena beberapa kasus orang-orang pada minum ada dexamethasone ini sendiri malah menyebabkan usus atau lambung mereka itu dalam keadaan terancam. Ini untuk hasil darah yang harus diambil. Foto torak jika ada bercak putih, lebih baik melakukan foto ulang 4-5 hari lagi. Untuk beberapa kasus COVID itu memang dia menyebabkan pneumonia hampir secara keseluruhan. Jadi ketika hasil ronsennya pasca COVID itu pasti ada putih-putih atau berkabut istilahnya. Nah, beberapa dokter menganggap ini itu akan hilang 3-6 bulan kemudian. Biasanya setelah 3 bulan diminta cek ronsen lagi untuk dilihat masih ada kabutnya apa enggak. Kalau masih ada kabutnya biasanya baru ke pengobatan. Itu termasuk dalam long efek COVID. Histologi lengkap, CRP, D-dimer, keratinin, PCR, sama DAP. Nah, kalau pasca rembuh itu, syarat dikatakan sembuh itu yang pertama pas isolasi sama surat keterangan sehat dari dokter.
Terus ketika lepas isolasi itu, kalau untuk gejala berat selesai isolasi minimal 10 hari ditambah hari bebas gejala rata-rata 3 hari, swab PCR 1 kali negatif, gejala ringan itu selesai isolasi minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Tanpa gejala selesai isolasi minimal 10 hari. Nah, setelah sembuh, beberapa orang mengalami permasalahan seperti proses menelan makanan, perhatian, memori berpikir jernih, aktivitas sehari-hari, sama cemas. Oke. Mungkin ada tambahan juga dari saya terkait dengan isolasi mandiri. Untuk isolasi mandiri itu kalau bisa dipisahkan antara yang positif dan negatif. Juga yang kedua itu diusahakan dia memiliki ruangan sendiri dengan kalau bisa kamar mandi, penggunaan kamar mandi sendiri sehingga dia tidak bercampur dengan yang negatif. Oke. Kalau misalnya case-nya dalam satu rumah itu misalnya ada case 5 orang tinggal dalam satu rumah, yang 3 orang positif, 2 orang negatif, artinya yang keluar adalah yang negatif, karena yang positif tidak mungkin untuk keluar mencari tempat baru. Jadi lebih amannya yang negatif. Itu juga saya juga nanya ke kebetulan ada teman dari dinas kesehatan, jadi saya juga nanya juga dan disarankan seperti itu. Jadi yang negatif yang keluar untuk mencari tempat baru, yang positif dibiarkan di dalam rumah sampai dia kembali seperti semula atau lepas dari isolasi. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Terima kasih Mbak Pandan atas sosialisasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, atau mungkin saya dulu nih yang bertanya ke Mbak Pandan. Tadi kan kalau misalkan untuk akses obat-obatan atau beli obat-obatan bagi teman-teman yang isoman itu kan perlu resep dokter ya. Nah, untuk mendapatkan resep dokter itu seperti apa Mbak Pandan, Mbak Ayu? Kemarin saya juga udah nanya ini ke dinas kesehatan terkait. Sarannya itu sih biasanya ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa klinik atau puskesmas. Nanti dari situ itu dapat surat rujukan untuk karena rumah sakit penuh, biasanya sekarang dialihkan ke aplikasi online telemedicine, Pak. Ada Halodoc, Sehatku, terus banyak yang udah bekerja sama. Nah, nanti obat-obatnya itu akan dikirim dari Halodoc atau Sehatku itu dari Kimia Farma terdekat, begitu Pak. Oke, berarti ini ya, apa namanya, di sebelah lagi ramai. Berarti untuk fasilitas ini yang kerjasama kita, kayak di Rumah Sakit Bunda, di Rumah Sakit Eka Hospital, atau di PHC itu, kita tidak menyediakan dokter online untuk konsultasi ya, Mbak Ayu? Kalau di PHC sama Eka Hospital menyediakan, Pak. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya, karena yang ngurus rumah sakit PIC-nya Mbak Lila, mungkin Mbak Lila bisa menjelaskan secara spesifik bagaimana prosedurnya, Pak. Iya, Silakan, Mbak Lila. terima kasih. Saya mau menambahkan, jadi untuk saat ini emang Eka Hospital itu full sampai minggu ini. Jadi mereka tidak bisa menerima konsul online. Dan obatnya itu tidak bisa dikirim di luar Jabodetabek. Jadi waktu itu ini ada case, kebetulan teman-teman ada suspek di luar pulau. Nah, kemudian saya coba ke Eka Hospital, saya tanya apakah bisa obat ini dikirim di luar Jabodetabek. Ternyata mereka nggak berani ngirim ke mana, ke luar pulau seperti itu kalau Eka Hospital. Untuk Bunda sendiri saat ini saya memang
tidak mengarahkan ke Bunda untuk konsul karena emang kita mendapatkan jadwal konsul itu lumayan lama, bahkan di 4 hari itu baru dapat jadwal konsul seperti itu. Nah, saya takut kalau terlalu lama seperti itu untuk teman-teman yang udah ada gejalanya lumayan banyak, itu saya kurang berani. Nah, untuk di PHC sendiri tuh saya tanyakan tadi malam mereka tidak ada konsul online untuk PHC Surabaya. Seperti itu. Rekanan kita yang di Semen Gresik itu ada, dia bisa untuk konsultasi online dan dia juga bisa mengirim ke luar daerah, sama luar pulau bisa. Cuma permasalahannya dia untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur. Untuk hari Sabtu dan Minggu libur, dia tidak menerima konsul online. Seperti itu. Nah, jadi harapan saya teman-teman benar-benar bisa menjaga diri ya, karena juga dari kita juga dari HSE lumayan susah sekarang untuk mencari tempat konsul, bahkan untuk kita membeli oximeter kemarin sempat kena tipu HSE 2 kali beli di Tokopedia. Untuk kita membeli beberapa tools untuk teman-teman yang bisa kita kirim seperti oksi itu udah susah sekarang, beda sama dulu, kalau pun ada harganya mahal. Jadi saya harap teman-teman benar-benar bisa menjaga kesehatan dan memahami batasan diri. Maksudnya gini, kalau emang posisi lagi nggak sehat, jangan memaksa masuk kantor. Seperti itu, mending WFH di rumah. Jadi kalaupun masih proses udah nggak enak jadi pas kita masuk kantor benar kondisi fit. Seperti itu. Saya juga kalau nanti kita mikirnya, ya udah ada nggak enakan nih masuk kantor. Nah, sekali lagi kalau kita ketemu orang yang dia juga misal positif COVID tapi dia masih nggak tahu itu COVID, dipikirnya masih sakit-sakit biasa, nah itu berbahaya bagi kita itu. Dan seperti dibilang tadi kan udah masuk ke varian Delta ya, saat ini di Indonesia banyak ya, penyebarannya cepat. Jadi memang saya bandingkan dengan yang angkatan awal-awal dulu itu berbeda, zaman sekarang tuh lebih cepat penyebarannya. Dan yang seperti yang saya jelaskan dulu di materi meeting bulan Desember kalau nggak salah, bahwa jadi virus itu sebenarnya dia tuh ada 2 jenis. Jadi virus dia komposisi genetiknya RNA dan DNA. Jadi ketika virus itu komposisi genetiknya dia itu RNA, dia itu penyebarannya lebih cepat daripada DNA. Sedangkan virus COVID ini termasuk dalam virus jenis RNA. Jadi seperti itu, dia jenis virusnya itu bukan DNA. Ini penjelasannya di bulan Desember kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa dilihat slide-slide bulan Desember itu ada. Jadi teman-teman saya harapkan kalau tidak sehat jangan dipaksakan masuk kantor, mending izin sakit atau mengajukan WFH aja di rumah seperti itu. Karena itu tadi kalau posisinya nggak sehat ketemu orang COVID di kantor tuh berbahaya gitu, dan itu juga kita tracing macam-macamnya seperti itu. Itu aja sih Mas tambahannya terkait tadi yang rumah sakit juga itu. Baik Mbak Lila, terima kasih. Mungkin saya ini ada satu lagi Mbak. Kalau kita misalkan mau konsultasi online, itu aksesnya kemana ya? Apakah langsung ke Bunda atau lewat HSE dulu, atau kita ada kontak ke fasilitas kesehatan terdekat? Nah, itu kita yang pertama harus kita hubungin siapa, ini siapa, mungkin lebih dijelaskan Mbak ke teman-teman. Jadinya teman-teman di sini kalau ada keadaan darurat itu bisa lebih tahu gitu loh, mau yang dihubunginya siapa dulu. Oh ya, saya coba bantu jawab Mas. Jadi untuk teman-teman yang ada misal udah positif gitu atau dia sedang sakit, bisa kontak ke HSE, bisa ke saya. Nanti di situ saya coba follow up kalau misal dia ngerasa, "Mbak, ini kok aku kayaknya udah mulai nggak enak badan nih, udah beberapa hari." Nah, nanti kita sarankan dia antigen. Antigen itu kita di daerah mana itu, daerah Priuk, kita tuh ada kerjasama dengan Kimia Farma atau Klinik Kirana Medica. Jadi ada 2 kita kerjasamanya. Untuk rumah sakit, kita tetap rumah sakit ada di Bunda, Rumah Sakit Eka Hospital, cuma 2 itu kok, di Bunda sama Eka Hospital itu, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman misal
ada keluhan atau bisa info ke HSE, nanti kita akan pantau seperti itu, akan kita pantau. Kalau misal dia nanti positif, misal nanti kita antigen ternyata dia positif, dari situ nanti kita akan mengirimkan standar, kita kirimkan oximeter sama termometer. Itu nanti kita pantau terus, kita masukkan grup dan kita pantau setiap hari. Seperti itu. Ketika oximeternya di range 95, kan ada teman-teman yang, waduh kok udah 95 nih. Nah, itu teman-teman kalau bisa tiap jam ngecek ya oximeternya ya. Jaga-jaga kalau takutnya itu semakin ngedrop kayak gitu. Dan mungkin bisa dilakukan metode pruning yang kemarin ada di share materinya Mas Agus di situ. Cuma pengalaman ini dari satu teman kita yang dia coba metode pruning dan ternyata tidak memberikan efek ke dia. Seperti itu. Ini saya mungkin berbagi informasi. Saya pengennya sih dia langsung yang share, cuma sekarang lagi tidak lagi dinas. Jadi dia nggak, tapi dia cerita ke saya bahwa waktu itu saturasi oksigennya tuh turun dan dia coba metode pruning tuh tidak memberikan kenaikan oksigen, saturasi oksigen tidak ada kenaikan di situ. Nah, seperti itu. Jadi yang pasti kalau ada apa-apa intinya hubungi HSE, nanti kita akan bantu kok gitu. Kita bantu semampu kita. Mulai dari kita antigenkan, kalau udah positif kita akan bantu konsultasikan seperti itu. Dan mungkin saran saya teman-teman mungkin di masing-masing teman-teman bisa beli oksigen ya, tabung oksigen buat jaga-jaga aja. Tabung oksigen yang mungkin satu tabung, bukan yang portable ya, yang oksigen yang oksigen yang standar yang satu meter kubik ya, 1 meter kubik kalau nggak salah. Itu mungkin bisa beli, maksud buat proteksi diri gitu. Bukan proteksi sih, buat jaga-jaga kalau teman-teman misal ya jangan sampai mengalami positif COVID itu sampai saturasi oksigennya turun. Nah, itu bisa minimal ada pertolongannya gitu. Karena saya akuin bahwa sekarang kita nyari oksigen pun susah, udahan. Susah semua. Dan rumah sakit pun juga susah. Bahkan untuk nembus, kita nggak request. Saya udah beberapa kali telepon rumah sakit, itu saya mencoba nanya, kamar itu udah full. Saya nanya kan bisa nggak nembus IGD, tidak perlu kamar dulu, nembus IGD aja, nembus ke IGD. Itu pun semua nggak bisa, udah overload mereka. Seperti itu. Jadi protesnya teman-teman tetap jaga 5M itu, ke kantor berkondisi fit. Kemudian kalau bisa punya oximeter sendiri yang sekarang nggak positif, yang tidak positif ya, mungkin bisa beli sendiri oximeter sama tabung oksigen yang 1 meter kubik itu, buat jaga-jaga aja gitu. Seperti itu. Mbak Lila. Ya, ya Pak. Ya, Mbak, baru saja saya habis rapat dengan direksi, ya, dengan Pak Dirut. Jadi melihat case yang cukup signifikan ya kenaikannya. Jadi ada instruksi kita diminta untuk mendata karena kita dikategorikan sebagai unit dengan high mobility, dengan mobilitas tinggi. Saya minta teman-teman yang memang terutama yang inspektor ya, yang mempunyai mobilitas tinggi di data nama-namanya, untuk kita ikutkan program namanya itu vaksin booster. Jadi walaupun sudah vaksin yang kedua, ini ada vaksin lagi dari kementerian. Ini lebih kepada untuk memperkuat imunitas. Seperti itu Mbak. Tolong segera diinventarisir, didata. Kita prioritaskan dulu teman-teman yang inspektor ya Mbak. Oh iya. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya Pak, kita kebetulan sudah ada datanya. Setiap kita bahas safety statistik itu tiap bulan itu kan emang udah dikelompokkan, maksudnya ini kelompok inspektor, ini kelompok supporting, HSE udah kita buat, jadi bisa kita kirimkan datanya secepatnya ke Bapak. Ke siapa Pak ini ngirimnya? Nanti di WA ke saya aja dulu. Oh gitu, ya Pak. Kalau untuk yang buku saku yang terbaru sudah disosialisasikan ya tadi ya? Sudah, Iya, Pak Pak. Dudi. Sudah ya?
sama ini mungkin bukannya ini untuk yang tabung oksigen tadi yang sarannya Mbak Lila, mungkin teman-teman jangan panik buying ya. Jadi karena yang membutuhkan juga lebih, yang sekarang yang membutuhkan dan belum dapat itu banyak juga. Artinya kalau memang teman-teman bisa dapat itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak kesusahan atau banyak dari orang lain yang lebih membutuhkan, mungkin kita yang masih sehat atau ini ya tidak perlu nyimpen dulu gitu. Gini, Jadi jangan panik buying. saya mau sharing aja ya, boleh ya Mas Agus ya. Jadi Silakan, Pak. saya coba sharing yang kita lakukan di RT saya. Di RT saya itu kita lakukan namanya, tidak semua warga kita minta untuk standby-kan oksigen. Jadi ya terserah teman-teman bisa ini diaplikasikan di lingkungan warganya masing-masing. Jadi kita kolektif, kita patungan, kita beli entah itu 2 tabung atau 3 tabung, kita standby-kan di rumah Pak RT. Nanti ketika ada tetangga kita yang membutuhkan alat tersebut, kita tinggal kasih. Tapi tidak perlu kita beli setiap warga yang sehat kita harus beli, nggak seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi kekurangan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Jadi ya strateginya seperti itu, kita lakukan stokis di rumah masing-masing ketua RT, kita beli secara kolektif, entah itu berapa urunannya, nanti tinggal kita standby-kan ketika ada warga yang membutuhkan, kita tinggal berikan ke warga tersebut. Ya, seperti itu aja, nanti tidak perlu semua harus beli satu-satu ya, seperti itu. Mungkin itu Mas Agus. Baik Pak Dodi, terima kasih Pak. Oke. Mungkin ada dari teman-teman lain yang perlu bertanya atau ada yang belum jelas? Iya, tanya sedikit Mbak Lila. Mbak Lila, tadi kan ini ya, masalah jadwal konsul ke dokter itu kan butuh waktu gitu ya, kadang ngantri sampai 2 hari. Maksudnya untuk penanganan pertama, apakah kita ada gitu loh. Jadi apa harus nunggu dokter? Kadang kan gitu, kalau apalagi yang di daerah atau lagi dinas. Maksud saya ada kayak dari Siranap Darian ke sini, misalkan obat-obat COVID itu mesti antibiotik, antivirus, antibatuk, apa-apa itu minimal obat yang standar itu di-share ke teman-teman ini bahwa ini bisa dipakai gitu loh. Walaupun ya itu dari dokter juga, artinya kita nggak usah nunggu, sambil nunggu ya, boleh sambil nunggu konsul, jadwal konsul. Itu kalau ini ya, kalau misalkan ada yang resmi, karena kalau udah kena COVID itu kadang pengalaman saya banyak share minum obat ini terus yang mana yang dipakai, yang resmi yang dipakai, akhirnya kan semuanya ada, dipakai. Mas Bambang, di ya? Buku saku tadi kan sudah ada ya? Buku saku ya. Untuk yang kategori ringan, kira-kira apa aja obatnya? Iya tuh Pak, maksud saya biar ini ya, maksudnya sambil nunggu jadwal konsul ada bisa lihat di situ gitu, untuk penanganan pertama. Yang kedua, ini sharing, kalau yang kedua pengalaman saya mengenai oximeter itu, misalkan nanti secara fisik nggak apa-apa, masih sehat, tapi diukurnya itu kecil 90 bahkan 85 itu harus ini ya, jangan langsung percaya ke alatnya. Saya pernah itu ukur, nggak taunya seperti sepele, kadang baterai habis apa-apa itu bisa panik ya, atau memang alatnya sendiri itu kurang akurat gitu ya. Bagi teman-teman
ini sharing, kalau memang ada ini, tapi secara kita bicara ini normal, masih satu kata normal, nggak ngos-ngosan, itu nggak usah panik, memang harus di counter dengan oximeter yang lain gitu. Saya pernah ini hari keberapa tuh punya istri, nggak taunya memang alatnya ya, oximeternya itu yang sampai 85, panik 2 hari 3. Wah, ini kan nggak tahunya memang ini alatnya ya, ini juga ya apa pengalaman sharing aja. Jadi nanti kalau memang ada penunjukan yang lebih kecil dari 90 bahkan 85 atau 92, selama fisiknya nggak ngos-ngosan atau bicara masih normal, nggak usah panik, tapi di counter dengan oximeter yang lain gitu. Ini masalah akurasi dari peralatan juga sih, cuma bisa saya sharing sedikit tentang itu. Sempat panik saya itu 2 hari itu, wah ke dokter mana konsul ini suruh bawa ke rumah sakit, masalahnya ke IGD aja nggak diterima gitu, maksudnya karena penuh, jadi wah itu bisa menurunkan imun juga itu, ternyata alatnya yang agak error gitu, mungkin terus diganti baterainya, dan ini ada yang normal, kebetulan saya punya 2, saya counter akhirnya saya simbolkan dari situ gitu. Ini berbagi aja Pak, yang ini kedua nih buat teman-teman yang lain, kalau kita masih ini untuk counter cek alatnya itu dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Bambang. Pak Bambang. Oke, mungkin ada yang lain. Bambang mau nanya Pak Bambang. Barangkali ada yang mau sharing atau mau Pak Bambang mau nanya Pak Bambang. Iya, silakan Pak. Pak Bambang ini gejala ringan atau apa Pak? Saya masuk gejala ringan Pak. Berarti Bapak udah ngambil ini, labnya udah ngambil ini ya, udah ngambil ronsen sama cek darah lengkap. Udah belum? Oh belum Pak. Memang soalnya di panduannya itu minta gitu Pak. Iya. Ronsen. Memang itu di panduannya, tapi saya sendiri itu hindari itu dulu karena mental itu. Kalau saya ya, maksudnya kalau saya sendiri hindari itu, saya sembuh dulu, fit dulu, nanti baru setelah fit, dan menurut dokter juga ada dokter itu yang memang saya 2 kali konsul dan beda dokter spesialis paru itu bagus untuk meningkatkan imun. Enggak, nanti 10 hari virus itu udah mati di dalam tubuh. Apalagi menurut kesehatan 14 hari. Itu enggak nular. Insya Allah sembuh, baik gini. Itu dikala kita sakit, kita butuh dokter yang mensupport, menaikkan mental kita. Gitu. Nah, oke, nanti ternyata setelah itu kita sembuh, ya ini sharing aja ya, kita sembuh, lah kita baru cek yang lain itu Pak. Tapi kita udah fit dulu Pak. Jangan dikala kita di pertengahan itu harus ronsen, harus ini, nanti ini psikisnya akan beda. Ketika kita sudah sembuh, kita udah negatif, baru itu ronsen, sarannya begitu. Jadi step-stepnya itu kita sembuh dulu, negatif dulu, baru itu untuk ronsen dan lain-lain itu kita jalani, itu akan lebih tenang. Kalau ini saya ya Pak ya, mungkin setiap orang punya ini masing-masing ya, tapi step yang pertama sembuh dulu, negatif dulu, gitu Pak Win. Kalau dari saya Pak. Nah, pertanyaan saya, iya sama-sama Pak. Sebenarnya di BKI sendiri mengakomodir nggak untuk tadi ini? Kan kalau di buku saku ini kan disebutin, maksudnya gini, artinya ada yang mengkoordinir, misalkan yang sakit siapa, nanti temui dokternya siapa gitu. Itu nggak boleh lah. Maksud saya seperti itu. Untuk apa? Kan ini kan kalau gejala ringan, tesnya seperti ini, gejala sedang ini. Nah, maksud saya dari BKI-nya sendiri itu sudah nggak misalkan di rumah sakit ini, atau kita cari sendiri boleh lah. Mohon maaf. Izin jawab Pak Winarto. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Mbak Lila ya, bahwa kalau misalkan ada yang seperti itu, ada teman-teman yang terpapar itu, silakan berkoordinasi dengan HSE atau Ranger COVID
atau ke saya untuk bisa dijadwalkan misalkan dengan dokter untuk tadi misalkan ada perlu uji toraks segala macam seperti itu Pak. Jadinya di BKI sendiri sebenarnya sudah terutama di SBU NI ya, di SBU NI sudah menerapkan hal tersebut dan alhamdulillah sih selama ini di HSE juga sudah memantau secara intensif teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Itu Pak Winarto. Ya, makasih Pak Agus. Mohon maaf tadi saya karena double join Pak sama Medco, jadi saya nggak ini gitu. Itu Pak. Makasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Baik, mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman. Bu Lila, saya bisa. Silakan Pak Indra. Bu Lila di BKI itu nggak ada ini ya pelayanan telemedicine kayak Halodoc gitu ya? Untuk di BKI-nya sendiri. Iya. Kalau kita kan ada Pak, kita pakai rekaman ada. Kalau pusat itu di Bunda. Pusat itu. Enggak, maksudnya kita nggak ngandalkan rumah sakit. Yang kita sendiri, dokter kita itu loh, kita kan punya klinik nih. Oh. Nah, maksud saya kliniknya bukan nggak pelayanan kayak Halodoc gitu loh. Yang artinya kalau ada orang yang kena bisa konsultasi ke dokternya gitu kan. Wah, itu Kira-kira apa, obat apa, sehingga paling tidak kalau perlu resep mereka kasih resep gitu. Boleh saya bantu jawab Pak Hendra ya? Nah, ini Ya. belum ada sih Pak. Bentar Bu Lila. Ya, tadi yang pertanyaan Pak Hendra memang case yang tadi kita bicarakan sama direksi baru ya dengan Pak Rais itu terkait dengan dokter BKI. Tadi juga Pak Agung sudah menanyakan ke HCM BKI dokternya bagaimana, apakah karena sekarang itu yang paling urgent itu telemedicine. Jadi kalau bisa ntar mungkin untuk yang dokter itu akan disediakan supaya dari tadi rapat yang pagi tadi itu biar bisa Halodoc, seperti Halodoc itu Pak. Rencananya seperti itu sih ke depannya. Tadi sudah bareng sama Pak Direktur PSD baru. Gitu Pak. Oke, makasih. Karena kita ini kan nggak bisa mengandalkan rumah sakit lagi nih. Kita harus artinya diri sendiri harus berusaha dengan kemampuan yang ada gitu maksudnya. Betul Pak Hendra. Terima kasih lah. Betul Pak Hendra, Pak Busrol. Ya memang artinya kita kan kadang yang kayak inspektor kayak saya ya, sama teman-teman yang ini ya. Kemarin kita waktu di TPPI juga kan ada yang kena, terus kemudian kita ngambil genus. Nah, kemarin genus juga nggak keluar harganya, akhirnya kita antigen sendiri tuh Pak, makanya. Karena kita takut juga kan, kebetulan depannya kita beliau yang kena kan gitu. Makanya maksud saya benar kata Pak Hendra, artinya kalau misalkan sampai terjadi yang sedemikian rupa, nah artinya kita ada orang yang bisa kasih konsul dokter kan gitu. Kan itu artinya itu emergensi ya kan, kalau kita tahu kayak apa loadnya rumah sakit, terus kemudian yang dokter-dokter yang lain juga full. Nah artinya kalau memang ada seperti itu kan kita senang juga. Jadi misalkan kayak saya lagi di lokasi kemudian seperti itu, saya harus kayak gimana kan gitu. Maksud saya itu Pak Busrol, Pak Hendra, saya namanya Terima kasih. Iya Pak, memang tadi sudah kita memang bicarakan bersama dengan HCM dan ntar akan memang ada tadi notulennya juga sudah ada. Mungkin besok juga ada rapat lagi. Jadi ntar WA-nya memang dari seluruh kepala unit, HSE, sama tim monitoring itu dan direksinya Pak Raisat sendiri masuk ke dalam WA group tersebut. Jadi mungkin koordinasinya untuk biar lebih cepat seperti itu. Itu sih Pak Win, rencananya seperti itu. Pak Busrol. Iya Pak. Ada lagi? Kalau ya, makasih Busrol infonya. Oke. Mas Busrol. Iya Pak. Konfirmasi lagi. Terkait dengan rencana dari kantor pusat itu, kapan itu bisa direalisasikan Mas Busrol? Jadi ada dokter yang teledokter itu kapan bisa direalisasikan dari kantor pusat? Kalau itu belum Pak, belum ini ya, belum tahu secepatnya. Tapi tadi sudah antara Pak Agung, Pak Fajar sudah ini. Jadi kita mau bikin web dulu, habis itu ntar seperti apa antara yang sekarang kontraknya dengan dokter yang
apakah perlu ganti dokter atau gimana? Mungkin selanjutnya akan dibahas di situ. Ntar mungkin besok ada rapat lagi, Pak. Besok, Pak, ada rapat. Oke, berarti belum ada kejelasan ya dari kantor pusat ya? Iya, tapi baik. secepatnya itu ada hasilnya, Pak. Oke, baik. Semoga bisa secepatnya diputuskan oleh kantor pusat dan kita tunggu hasilnya. Cuman bagi teman-teman sebenarnya di SBU sendiri itu kita sudah teman-teman HSE itu sudah memberikan layanan yang cukup membantu lah bagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada gejala segala macam bisa menghubungi teman-teman HSE, nanti akan diarahkan semaksimal mungkin ke dokter atau yang bisa untuk konsultasi, atau kadang juga sering saya juga mengarahkan teman-teman ke dokter kenalan pribadi yang bisa membantu teman-teman untuk berkonsultasi. Dari beberapa teman-teman yang kemarin sempat terpapar, alhamdulillah sudah banyak yang dibantu. Itu Pak Winarto, Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Agus, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Iya Pak Agus, mau tanya, sebelumnya kan waktu COVID gelombang awal kan sempat ada kebijakan tuh Pak untuk tempat isolasi mandiri. Nah itu saya kurang update apakah sekarang masih berlaku. Jadi untuk teman-teman yang memerlukan tempat isolasi mandiri seperti dia kontak erat atau dia gejala ringan yang nggak ada space buat isolasi mandiri, apakah kebijakan itu masih ada Pak? Atau ada arahan tempat alternatif gitu Pak? Ya Pak, terima kasih. Oke, untuk ini ya bagi keluarga ya, Mas Azhar. Ya, bagi keluarga maupun karyawan sih Pak. Ya. Kalau untuk yang sakit kan seperti sosialisasi tadi bahwa yang sakit kan tidak dipindahkan kemana-mana, tapi keluarganya atau siapanya yang dipindahkan. Ya. Seperti itu ya, Mas Azhar. Jadi kalau misalkan yang sakit perlu isolasi di fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, kita selalu berkonsultasi dengan rumah sakit rekanan kita untuk memberikan rujukan. Seperti itu sih. Iya. Jadi kalau untuk keluarga juga ada berarti Pak ya, untuk isolasi itu tadi kalau saya tangkap. Kalau perlu dipindahkan gitu Pak. Ini mungkin nanti ini melihat case-nya masing-masing ya, karena selama ini untuk fasilitas dari kantor pusat sendiri itu tidak ada. Tapi kalau misalkan memang urgent banget, biasanya SBU NI sendiri bisa membantu, tapi ini kasusnya harus dilihat secara tidak bisa disamakan semua rata, tapi memang di kasus-kasus tertentu. Seperti itu Mas Azhar. Oke Pak, baik Pak. Soalnya kalau untuk case kontak erat sendiri kan, soalnya teman kita pernah ada kasusnya, keluarganya ada yang kena, cuma dia sebelum ke kantor sempat antigen dulu masih negatif, tapi selang 2 hari setelah hasil PCR keluarganya keluar, dia antigen lagi, baru dia positif juga. Jadi masih ada range berapa hari waktu gitu. Jadi kalau saran saya sih untuk yang kontak erat sih ada isolasi dulu sih Pak. Soalnya ada kasus kayak gitu, dia keluar hasil positifnya baru beberapa hari kemudian gitu. Iya Pak. Iya, makanya tadi disarankan kalau teman-teman yang ada kontak erat dan punya gejala itu tidak ke kantor dulu atau tidak beraktivitas dulu. Berusaha untuk WFH. Seperti itu Mas Azhar. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Agus, mohon izin Pak sebentar. Monggo silakan Pak. Agus, saya mau nanyakan dulu kan kita pernah didata terkait sama vaksin buat anggota keluarga ya. Maksudnya sampai sejauh ini gimana Pak progres Pak? Apakah
direalisasikan kapan, atau ada info kapan rencananya Pak untuk keluarga kami? Nah, untuk vaksin anggota keluarga sampai sekarang dari kantor pusat untuk yang pendataan itu ataupun dari program dari Kementerian BUMN masih belum jelas, Pak Winarto. Jadi mungkin sebaiknya sambil menunggu itu terrealisasi, yang belum tahu kapan realisasinya, sebaiknya dari anggota keluarganya kita masing-masing itu mendaftarkan diri ke fasilitas-fasilitas vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, Pak Win. Jadi mungkin lewat RT RW atau lewat Peduli Lindungi atau lewat ada beberapa fasilitas vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita jangan terlalu berharap dengan ini ya, program-program dari kementerian yang belum tentu ini jadwalnya. Itu sih Pak Win, saran saya. Ini Pak Agus, mereka kan juga artinya orang yang memang rentan juga untuk terpapar sama kita ya. Artinya dari beberapa contoh kasus seperti Bang Balikpapan yang istri meninggal, kemudian Palembang, artinya bisa jadi mereka terpapar dari kita sebagai orang yang mobilisasinya tinggi ya di situ, Pak. Maksudnya seperti itu, artinya mereka juga butuh juga kan, Pak, sebagai paling tidak menguatkan lah untuk tidak terpapar itu. Terima kasih Pak Agus. Ya, betul, setuju sekali Pak Win. Jadi memang keluarga kita itu memang sangat rentan terpapar karena aktivitas kita yang atau mobilitas kita. Mungkin kita tidak bergejala, tapi keluarga kita lebih rentan. Nah, makanya itu memang sih kalau misalkan kita mampu mengadakan, mungkin dari kita sendiri akan mengadakan, tapi untuk sekarang kita masih belum mampu untuk mengadakan itu, Pak Winarto. Jadinya karena ini memang sudah jadi programnya pemerintah, dan pemerintah juga sudah memberikan fasilitas-fasilitas vaksin, meskipun itu kita harus ngantri, harus daftar, mungkin itu bisa dicoba untuk dilakukan. Jadi harapannya sih jangan terlalu berharap penuh dengan di programnya Kementerian BUMN aja, Pak Win, karena sekarang yang diprioritaskan oleh Kementerian BUMN itu masih pada pegawainya terlebih dulu. Untuk keluarganya memang masih belum ke arah sana. Mungkin memang dulu sempat kita inventarisasi, kita daftar, tapi memang kalau misalkan itu bisa direalisasikan pasti akan butuh waktu yang cukup lama. Dan kalau kita menunggu itu takutnya nanti malah jadi kurang bagus gitu. Kita ngambil jalan yang paling cepat aja, Pak Win. Kalau misalkan di RT RW kita dapat lebih cepat, ya kita vaksin mengikuti jadwal di RT RW. Seperti itu, Pak. Makasih Pak Agus. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Assalamualaikum Pak Agus. Ya, silakan Mas. Iya Pak, sebelumnya saya mau bertanya mungkin ke Mbak Lila atau ke Bu Ayu Ningtyas ya. Masalah saya bertanya tentang lebih ke masalah pencegahan Pak. Saya pernah baca bahwa COVID itu bisa menular melalui media aerosol begitu Pak. Media aerosol. Dan COVID ini kan dia itu menyerang saluran infeksi pernapasan ya, dari tenggorokan, paru-paru dan semacamnya begitu. Saya mau tanya, apa benar penyebaran itu bisa melalui media aerosol? Salah satu media aerosol itu kan asap rokok ya Pak. Karena sampai saat ini dari 3M sampai 5M 3TPDJ, baik dari manajemen ataupun dari Kementerian Kesehatan itu sendiri nggak pernah mensosialisasikan bahwa bisa saja terjadi penyebaran dari media asap rokok itu. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak kurang menyenangkan bagi beberapa teman-teman yang masih merokok saat ini gitu Pak.
Ya, terima kasih Mas Aris. Ya, makanya di kantor kita dilarang merokok, Mas. Ya, maksud saya Pak, kalau dari kan misalnya kalau kita lagi makan siang begitu Pak, kita lagi di kantin atau apa kan itu kan ngumpul-ngumpul lagi tuh Kak. Kita udah berusaha untuk berjaga jarak, tidak bersentuhan, tapi pas makan siang kita ngerokok jamaah gitu Pak. Yeah. Apa tidak ada kebijakan, mungkin kalau di luar kan itu di luar kemampuan kita ya Pak untuk mengendalikan, tapi untuk lingkungan BKI setidaknya apakah ada kebijakannya yang disosialisasikan bahwa di lingkungan BKI tidak boleh merokok? Gimana? Oke, baik, terima kasih Mas Aris. Secara teori yang disampaikan oleh dokter selama ini, memang sudah ada isu juga bahwa varian Delta ini bisa menyebar lewat udara. Cuman itu seberapa ganas penyebarannya itu saya sendiri belum paham. Mungkin nanti Mbak Nila atau Mbak Ayu bisa menambahkan. Jadi dan terkait dengan merokok ini, memang di kebijakan BKI sendiri kan selama ini memang kita dilarang merokok di lingkungan kantor BKI kecuali di tempat yang telah ditetapkan. Pada saat merokok itu kan teman-teman seharusnya juga tetap menjaga protokol ya, artinya tetap menjaga jarak, tetap ini segala macam, dan itu harusnya tetap diterapkan dimanapun kita berada. Bahkan pun anjurannya kalau makan aja, pada saat makan itu kita tidak boleh ngomong seperti itu. Nah itu sebenarnya sudah kita sosialisasikan dan sudah sering kita ingatkan ke teman-teman. Cuman namanya kebiasaan kadang-kadang memang agak sulit berubah dengan cepat. Paling ya memang butuh proses untuk pemahaman dari masing-masing pribadi. Kita sama Mbak Ayu bisa menambahkan, Mbak? Ini sih saya boleh nambahin, Pak Agus? Ya, silakan Mbak Ayu. Jadi gini, konsepnya dulu, aerosol yang di sini itu adalah aerosol yang ringan, yang lebih kecil dan ringan dari virus tersebut. Nah, secara teori, aerosol rokok memang lebih ringan, tapi untuk ukurannya kita belum tahu lebih kecil apa-apa. Makanya dalam penelitian itu juga disebutkan belum ada pre-review. Artinya pre-review itu di sini kalau dalam konteks kesehatan, pre-review itu adalah pengujian terhadap case tersebut, terhadap resiko infeksi virus corona penyebab COVID terhadap pada perokok, maksudnya terhadap kebiasaan merokok. Jadi penularan COVID ini pada penularan COVID melalui asap rokok ini itu belum ada penelitiannya untuk saat ini. Tapi di sini masih mungkin. Jadi mungkinnya ini di sini bisa iya, bisa tidak. Nah, cuman yang digarisbawahi di sini, digarisbawahi dalam penelitian ini adalah perokok lebih rentan tertular COVID. Di situ, Pak. Gimana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin Mas Aris bisa lebih jelas atau masih bingung? Iya, Pak. Sebenarnya saya lebih ke ini sih, Pak. Apa kan baik dengan memang dalam penelitian itu saya gimana? Saya kurang enak juga sebenarnya, Pak. Yang jadi kayak memaksa. Maksud saya kan teman-teman pun kalau misalnya sedang dinas atau bagaimana, kadang-kadang satu mobil begitu Pak. Terus kemudian ada yang sudah pernah kena, dan yang sudah pernah kena kan ada namanya gejala long COVID begitu ya Pak ya. Dia kan dari segi pernapasannya sudah agak bermasalah karena ada COVID begitu. Ditambah apa rokok ini bisa menjadi komorbid yang memperberat gejala dari COVID itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita yang langsung bilang ke teman-teman kan nggak enak juga, ngapain sih ngelarang-larang kita ngerokok, itu kayak sosok gimana gitu. Tapi kan
demi kesehatan dan kebaikan bersama di segi di masa pandemi ini sih, Pak. Gitu. Boleh saya tambahkan ya, Mas? Pak Dodi, silakan Pak. Ya, jadi benar ya kata Mas Aris itu. Jadi gini, sebenarnya sebelum ada COVID pun asap rokok itu memang sudah berbahaya. Nah, harapan saya sih teman-teman saling menghargai ya satu sama lainnya. Artinya gini, untuk yang merokok tolong hargai temennya yang nggak merokok. Misalnya ya tolonglah jangan merokok misalnya di mobil misalnya. Kalau memang mau merokok ya cari tempat yang memang terbuka yang tidak akan mengganggu temennya yang tidak merokok. Mungkin seperti itu. Lebih kepada kesadaran aja sih, kesadaran dan saling menghargai. Jadi seperti itu kali ya, Mas Aris ya. Tapi kan kita juga nggak bisa melarang bahwa kamu nggak boleh ngerokok gitu ya, kan nggak bisa. Artinya ya silakan merokok, tapi pada tempatnya yang memang tidak mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya kebijakan di DKI pun saya rasa saat ini sudah mulai sangat ketat di tempat-tempat tertentu. Kalau dulu mungkin kita lihat masih bebas ya teman-teman di BKI atau karyawan di BKI untuk merokok di mana saja. Nah, kalau sekarang kan kita sudah lebih tertib, artinya sudah, kalau tadi Mas Haris nanya ada tindakan preventif atau pencegahan, ya sebenarnya untuk kebijakan dari manajemen saat ini lokasi-lokasi tempat merokok itu sudah mulai ditertibkan seperti itu. Mungkin itu ya, Mas Haris. Iya, baik Pak. Sebenarnya kalau saya lebih terfokus pada saat, karena sekarang kan lagi pandemi Pak, dan lagi tinggi-tingginya varian Delta. Adapun misalnya setelah setelah pandemi ini berlalu, ya mungkin kalau misalnya mau dilanjut seperti di mana dan kapanpun ya silakan saja gitu. Saya concernnya karena kita kan sekarang sama-sama sepakat bahwa ini berbahaya, COVID segala macam, dan itu bisa memperburuk kesehatan gitu loh. Bukan untuk yang merokok saja, terutama yang pasif di gitu. Sebelumnya saya juga minta maaf sama teman-teman kalau misalnya kurang menyenangkan. Gitu Pak. Ya sebenarnya terima kasih, kita saling mengingatkan kan jadinya kan seperti itu. Silakan, ada yang lain sebelum kita masuk ke kuis? Kuis dulu, video dulu Pak. Ya, video boleh. Sedikit tambahan Pak Dodi. Pak. Ya, gimana Mas Gan, Pak? Enggak, ini kepada teman-teman semua Mas ya, Pak, Mbak. Kita dari manajemen dari AMI, dari Mas Agus, dari tim HSE sudah berusaha memberikan edukasi, memberikan informasi terkait pandemi ini. Jadi kami mohon, karena ini beberapa kasus itu terjadi di klaster keluarga ya. Jadi kami mohon informasi apa yang diterima oleh rekan-rekan ini disampaikan juga ke teman-teman atau saudara-saudara yang di sekitar kita. Jadi kita juga jadi ikut membantu program untuk pencegahan penyebaran COVID ini. Jadi jangan sampai kita sadar, di sini kita semua sadar, saya yakin kalau ini bahaya, tapi di rumah mungkin ada keluarga atau yang masih suka nongkrong di tetangga atau jalan ke sana ke sini, itu nanti bawa pulang, itu nanti yang jadi klaster keluarga seperti itu. Jadi informasi-informasi yang diterima di sini ini mohon dapat disampaikan dan diterapkan di sekitar kita juga gitu. Itu aja sih Pak Dodi. Nah, kita lihat cukup banyak klaster keluarga yang di lingkungan DKI sendiri. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Sabto udah di reminding. Jadi begini ya teman-teman ya, prokes mungkin yang tadi sudah disampaikan kayak VDJ, kemudian 5M. Nah, VDJ kemudian 5M itu saya harapkan bukan hanya kita laksanakan ketika
kita ada di kantor ataupun kita yang ada di lapangan. Nah, saya harapkan bahwa protokol kesehatan yang terkait 5M, PDJ itu juga kita harus aplikasikan di lingkungan keluarga kita, gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu ya, kadang ini saling ini aja, aduh, ada yang bilang bahwa misalnya anak atau istrinya terkena COVID, wah ini dari suaminya yang dari lapangan misalnya, padahal belum tentu kan, siapa tahu malah suaminya yang tertular ketika pulang ke rumah, kayak gitu kan. Makanya kan harus saling menjaga. Makanya saya selalu mengingatkan di WhatsApp grup bahwa tugas kita itu tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi kita harus menjaga teman kita, saudara kita, keluarga kita, supaya tidak terpapar oleh virus COVID-19. Karena terus terang, karena saya sudah pernah merasakan, dan mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini yang juga sudah merasakan bagaimana rasanya terpapar COVID itu, ya emang sangat tidak inilah ya, tidak nyaman, apalagi untuk teman-teman yang mempunyai komorbid seperti itu. Dan sudah ada beberapa korban dari BKI, dari istri karyawan BKI, kemudian kemarin dari teman kita dari SBU MNO. Nah, saya harap di kita jangan sampailah terjadi seperti itu. Makanya tolong benar-benar, jadi acara ini bukan hanya sekedar sosialisasi. Jadi habis ini sudah lupa gitu loh. Tapi ya tolong kita sama-sama laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian selain diri kita sendiri, juga kita mengingatkan keluarga di rumah, dan apalagi kalau sampai kita bisa mengingatkan tetangga-tetangga kita yang di rumah, yang mungkin tetangga kita di tempat kerjanya tidak menerapkan protokol yang seketat di tempat kita seperti itu. Kalau memang seperti itu ya sebaiknya kita menghindar atau menjaga diri lah, artinya tidak terlalu sering berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang mungkin tidak concern atau tidak peduli atau malah tidak mau untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu tambahan dari saya.